Cacar monyet. Cacar monyet ya. Namaku siapa? Namaku siapa? Ya Allah. Jadi kira produk ini produk abal-abal ayam. Kalau udah usah lah pakai bedak itu makin hancur parah, muka ini yang merepet-repet lah namanya emak-emak. Nggak makan nasi, nggak makan bebek, nggak makan babi, nggak makan ayam, nggak makan kucing, nggak makan kambing. Ya Allah, kirain arah, astagfirullahaladzim. Lucu, cucu. Merah dong. Action! Ya Allah. Halo, assalamualaikum skincare lover. Ketemu lagi dengan saya Rara, beauty konsultan Darwe Skincare. Nungguin ya. Halo, assalamualaikum skincare lover. Ketemu lagi dengan saya Rara, beauty konsultan Darwe Skincare. Wajah saya wajah badak, mbak, tebal, mau dipakai apapun gak masalah. Di sini misalnya ya kan terjadi iritasi, yang melupas atau luka, kering, perih di bagian sini. Kenapa begitu? Di video kali ini saya kedatangan tamu dari Keripik Sanjay. Sanjay Iim. Sebelum kita bahas tamu kita yang satu ini, kira-kira gimana nih Besti penampilan saya kali gini? Kalau seperti ini gaya jilbabnya gimana? Udah kayak orang Arabian belum? Kang Syed, Kang Nenek itu India ya, salah nyanyi pun salah. Oke, daripada kita bahas masalah jilbab, langsung aja kita bahas masalah seseorang yang mengalami masalah. Ini dia ngakunya dulu korban dari Darwe Skincare ya. Sampai wajahnya kayak cacar monyet ya. Sampai dibilang gimana gitu, sampai dilarang pakai Darwe Skincare gitu. Gimana daripada gimana, langsung aja kita dengerin cerita dari tamu kita ini. Namanya siapa? Namanya siapa, Kak? Namanya siapa? Namaku siapa? Namaku siapa? Astagfirullah. Who are you? Namaku Ena Sri Mustika, beauty konsultan Darwe Skincare. Oh, segitu aja. Iya, nggak usah panjang-panjang, itu panjang-panjang ya Allah. Panjang-panjang keripik balado ya Allah. Maaf. Jadi dipanggilnya siapa? Panggil Nai Darwe Skincare. Oh, Nai Darwe Skincare, panjang banget, nggak bisa sepanjang dipanggil. tali monyet seperti cacar monyet yang pernah dibilang ya Allah. Ya Allah. Jadi saya panggilnya Nai atau Ena? Nai monyet. Nai monyet. Astagfirullah, iya trauma dibilang cacar monyet pakai ayam, pakai Darwe ya Allah. Kita kedatangan tamu yang super duper lucu. Jadi Besti mesti punya apa ya, tingkat kemampuan menalarnya tuh harus tinggi nih Besti. Mendengarkan ceritanya, pokoknya intinya awalnya tuh dia dilarang pakai Darwe Skincare karena merasa jadi korban dari Darwe Skincare. Gimana cerita awalnya? Cerita awalnya dikira produk ini produk abal-abal ayam. Produk skincare, astagfirullahaladzim. Dulu awalnya wajahnya gimana? Sebelum pakai Darwe gitu kan pakai yang aneh-aneh kan, campur-campur semuanya Kak. Bermerkuri juga ya kan. Ada pernah. Jadi waktu itu kan wajahnya gimana? Jerawat atau? Iya, jerawat gitu. Jerawatnya tuh berisi gitu Kak. Makanya pakai Darwe Skincare, pakai Darwe konsultasi Skincare, kan. Ya. Awalnya agak bersih, mungkin setelah seminggu atau 2 minggu purging, jadi makin parah gitu, bengkak-bengkak, gatal-gatal, merah-merah gitu. Sampai dah dibawa ke bidan tuh nggak bisa ini harus dirujuk ke rumah sakit. Udah pergi Sampai dirujuk. Iya, dirujuk ke rumah sakit. Kira pas waktu itu lagi musim booming sakit itu cacar monyet. Dikira sama perawat yang di rumah sakit tuh ini cacar monyet kayaknya ini segala macam, makin parno, makin takut. Sampai di rumah, karena itu kan baru daftar ke rumah sakitnya Kak, dibilang sama perawatnya cacar monyet. Sampai di rumah diomelin sama kanjen mami. Kalau udah usah lah pakai bedak itu makin hancur parah, muka ini yang merepet-repet lah namanya emak-emak. Iya. Larang anaknya. Pas pula itu momennya orang mau lebaran Idul Fitri. Makin Kak. parah lah ya, makin marah lah ya si kanjeng mami ini ya kan. Maka pas lebaran pertama hati udah ngurung diri siap bersih-bersih bantu ibu rumah, bersih-bersih ibu bantuin bersihin rumah. Salah balik-balik bebek monyet. Maaf dulu ya. Jerawatnya ini
jerawat kah atau bengkak-bengkak gimana habis pakai DRW itu ya? Iya, udah seminggu 2 mingguan, seminggu awal pakai DRW bersih. Kada bersih dari yang sebelumnya. 2 minggu udah berjalan menjelang 2 minggu tuh mulai bengkak-bengkak. Oh, tumbuh kayak jerawatan besar-besar gitu ya? Tuh apa yang bengkak kayak gitu Kak. Merah-merah. Oh iya, merah-merah. Merah. Ada isi gitu? Enggak berair, kadang ada berair, kadang enggak gitu. Oh, berarti bukan kayak semacam nanah, bukan, tapi ada air-air gitu ya? Ya, gatal gitu. Gatal. Ya Saya udah. sempat cemas juga ini Besti karena si kanjeng maminya marah-marah Besti. Dibilang tuh saya jualan produk abal-abal lah. Pusing 7 keliling mengobati dia tuh sampai disaranin minum obat juga ya sama dokter ya. Karena kita mikirnya purging atau iritasi, mikirnya iritasi. Bisa jadi kan kami nggak tahu juga nih Sienna nih pakai krim DRW saja atau ada campuran yang lain. Waktu itu ada campur yang lain nggak ada Full ya? DRW semuanya. Full DRW tapi malah terjadi bengkak-bengkak gitu ya. Iya. Si mami, si Ya, kanjeng kanjeng marah-marah. mami. Marah-marah. Terus lanjutin cerita ya. Ya udah setelah tuh ya udah diyakinin karena diyakinin sama Kak Rara. Ya udah terus makainya akhirnya udah mulai bersih. Tapi setelah bersih dianjurkan kalau makin bersih, makin glowing pakai home treatment gitu Kak. Tapi sempat kan waktu itu berobat ke dokter ya kan? Kata dokter gimana diagnosanya? Kenapa dia apa ya, terjadi katanya jerawat? alergi apa segala macam itu mungkin karena make apa sekarang bedak kata Jo coba hentiin tuh sama juga gatal juga Kak. Jadi make atau nggak make DRW pun pernah waktu itu dihentiin 3 hari sama rasanya. Jadi itu balik lagi ke sana sama aja dok ini. Oh ya udah berarti pakainya lebih tipis berarti nggak bedak tuh kata. Makanan atau apa makanan saya juga nggak makan apa-apa cuma makan nasi nggak makan bebek nggak makan babi nggak makan ayam nggak makan kucing nggak makan kambing ya Allah kira-kira astagfirullahaladzim. Nggak makan bangkai juga enggak. Bangkainya dimakan kan? Dimasak dulu. Ya ayam dipotong kan dah mati itu jadi bangkai Nah, dimakan. kan Ya, tapi makan bangkai dimasak dulu, ayam, Bang. makan bangkai ikan. Ya Allah. Makanya kayak gitu. Tapi babi aku tak suka ya Allah. Dibilang sakit campak berarti Iya ya, waktu itu perawatnya bilang penyakit cacar monyet terus dokternya bilang oh ini sakit campak atau apa gitu. Karena dia meradangnya nggak cuma di wajah. Awalnya emang di wajah cuma udah mulai nyebar ke tangan ke Nyabar perut ke merah-merah. tangan ya. Berarti ya Besti ya, pakai DRW skincare itu sebenarnya aman-aman aja. Ini kejadiannya bukan gara-gara DRW-nya sih. Ternyata dia ada penyakit lain. Jadi kasus Ena ini pada saat jerawatnya besar-besar, purging yang dibilangnya tadi itu iritasi itu bukan karena pemakaian DRW skincare, tapi dikarenakan penyakit lain seperti campak atau cacar. Karena meradangnya itu bukan cuma di wajah, di badannya juga ada. Disitulah si kanjeng mami memeriksakan dia ke dokter waktu itu ya. Di situ juga lah saya mulai merasa lega karena saya takut juga kan ya kalau pasien sampai hancur wajahnya gara-gara produk itu sementara produk ini sudah BPOM juga. Sama ini aman-aman saja. Kenapa terjadi hal yang begitu? Ternyata ada penyakit di balik pemakaian skincare. Pada saat penyakitnya udah mulai sembuh, dia pakai lagi skincare-nya, udah mulai bersih lagi ya kan? Bersih lagi. Udah glowing lagi. Kalau Besti lihat tuh foto awal after and before-nya ada, nanti kita tampilkan bagaimana wajahnya dan bagaimana wajahnya pada saat kena cacar ya kan. Itu memang benar-benar kayak ada bulat-bulat ya kan, hitam, bengkak. Terus kayak kadang ada meletus gitu kan, kayak ada keluar air. Jadi makanya pada saat itu saya juga aneh, ini sakit apa gitu kan. Apakah emang gara-gara pemakaian krim atau ada penyakit lain? Ternyata emang gara-gara sakit waktu itu. Dulu sebelumnya berarti pernah panas ya? Badan demam, badan demam pakai krim malam. Jadi semakin meradang gitu dia. Iya. Jadi dia merasa gara-gara pakai krim, ternyata dia demam itu kan kalau kita cacar atau campak ya. Itu kan emang diawali dengan demam dulu selama 3 hari, barulah keluar campak atau cacarnya. Dan cacarnya itu yang diserangnya itu emang area-area yang terpenting pada wanita, itu wajah ya kan. Barulah menjalar ke badan, kaki, perut ya, seperti itu ya kan. Nah, habis itu udah glowing lagi. Tapi dapat musibah lagi kan ya? Dan musibah laginya itu karena
itu memang suatu kesalahan pemakaian. Tapi nggak usah kita bahas di sini, kita lanjut aja di part berikutnya. Besti pada penasaran masalah apa lagi yang dialami si Ena ini? Kalau ini gara-gara beauty konsultan abal-abal. Bener. Ya berarti pada akhirnya wajah Ena kembali bersih setelah penyakitnya sehat ya kan. Penyakit Minum sembuh, obat. wajah bersih dan akhirnya Glowing, udah senang Kanjeng lagi. Mami pun ikutan pakai DRW Oh sekarang. iya. Kanjeng Mami malah ikutan pakai DRW dan Ena waktu itu malah join DRW Skincare. Iya. Makin percaya dia karena bukan semua, gara-gara krim itu penyebab sakitnya Iya. itu. Mukanya bengkak-bengkak kayak jerawatan yang meletus-letus itu loh Besti. Itu bukan karena DRW Skincare ternyata. Makanya si Kanjeng Mami yang marah-marah tadinya larang dia pakai krim malah bilang saya ikutan pakai. Iya. Mau ikutan pakai. Boleh bisa pakai ndak umur ya segini umur 50 tahun bisa ndak pakai itu bisa gitu kan. Iya, tolong fotoin juga ya kan. Justru sekarang malah lebih gencer Kanjeng Mami yang nawar-nawarin pakai bedak ini muka apa bersih anak apa jual bedak ini tuh kayak gitu. Oh, si Kanjeng Mami yang lebih lebih promo ya. Karena nampak hasilnya juga. Terus dia udah yakin juga ya kan bahwa penyakit yang lama itu bukan gara-gara skincare, bukan gara-gara DRW gitu kan, tapi gara-gara penyakit. Nah ya, malah join Ena ya. Ya join, ibu pun make, kakak make, ibu pun adik kiparnya disuruh pakai lah. Nah, mau bersih nggak muka harus pakai lah kayak gitu. Sudah cantik kayaknya Mami ya. Alhamdulillah cantik. fleknya udah bersih gitu. Berarti sekarang si Kanjeng Mami udah kayak anak 50 tahunan. Iya. Kayak umur ya merasa masih muda gitu kak. Iya, karena wajahnya udah glowing dah ya. Udah mulai hilang flek-fleknya. Fleknya ya, muka udah Sebenarnya bersih. fleknya nggak hilang sih, dia samar aja itu. Iya. Cuma ya ada waktu tuh karena baru sakit. Kan ibu ada sakit stroke waktu tuh. Sebulan tuh nggak pakai DRW ya, kembali menghitam lagi karena flek tuh. Fleknya, Tapi ya. setelah tuh pakai lagi udah glowing lagi gitu kak. Ah ya, ya begitulah Besti kalau flek ya. Flek itu kita nggak bisa hilangkan karena udah mendarah daging. Mendarah daging. Jadi itu mau fleknya di laser, mau di IPL, di black doll, apalah nama bahasa keren treatment di klinik ya. Itu nggak bakal hilang. Palingan ya dia hilang untuk sementara. Itu bukan hilang tapi dia samar alias sama warnanya dengan warna kulit. Pura-puranya tuh dia sembunyi gitu loh Besti. Jadi pada saat kita udah nggak perawatan, udah nggak pakai skincare lagi, pastinya bakal muncul kembali tuh si flek ya kan. Makanya Besti harus rajin-rajin perawatan, pakai skincare, ya, utama DRW skincare ya. Besti ya gitu. Jadi pakai DRW skincare atau pakai skincare itu ketergantungan nggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Jadi skincare itu bukan ketergantungan Besti, tapi kebutuhan. Kenapa begitu? Karena kalau Besti nih gosok gigi aja nggak pakai pasta gigi, kira-kira giginya gimana? Kira-kira pasta giginya bikin ketergantungan atau kebutuhan? Kalau Besti bilang nanti aku ketergantungan, ya udah Besti mulai saat ini gosok gigi ya, nggak usah pakai pasta gigi, mandi ya udah pakai air aja, nggak usah pakai sabun. Oke. Begitu ya pemahamannya. Oke, sekian dulu ya Besti pembahasan mengenai masalah Ena pertama. Jadi si Ena ini banyak permasalahannya Besti. Marilah kita kupas tuntas setuntas-tuntasnya di part kedua ya Besti. Tungguin ya video kita berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.